والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya di setiap waktu dan keadaan, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam bahagia maupun sedang mengalami ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia dipuji di setiap keadaan dan Dia tetap terpuji. Dialah yang telah mentakdirkan kepada hamba-hambanya sesuatu yang tentulah memiliki kebaikan di dalamnya. Dan di antara bentuk dari wujud nyata puji-pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu adalah dengan mensyukuri nikmat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada hamba-hambanya. Apakah itu nikmat Allah curahkan dalam bentuk penglihatan? Apakah nikmat itu Allah curahkan dalam bentuk pendengaran? Dan disebutkan oleh para ulama, termasuk dari sempitnya pemahaman dan ketidakmengertiannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang hanya memandang kenikmatan itu hanyalah terletak pada kenikmatan makanan dan pakaian, ataupun sesuatu yang nampak secara zahir, tapi dia tidak mengetahui nikmat-nikmat yang dia peroleh secara batin. Dan adalah nikmat yang paling besar seseorang, dia diberikan keislaman di dalam jiwanya, keimanan yang dengannya dia bisa berjalan. Terbedakan di antara mereka para mayit dan orang-orang yang hidup dikarenakan cahaya dari keislaman yang memancar di dalam hati mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Awa man kana maitan fa ahyaynah faja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas." Apakah mereka yang awamangkana maitan, apakah mereka yang pada mulanya itu mati, diibaratkan seperti kematian bagi mereka yang tidak memahami agama Islam, tidak beriman dengannya. Maka pada hakikatnya mereka ini mati meskipun jasadnya masih hidup berjalan di atas muka bumi. Kematian hati adalah kematian yang dihitung seperti kematian yang hakiki, karena pentingnya sesuatu yang ada di dalam jiwa seorang manusia. Bagaimana pentingnya hal tersebut hingga Rasulullah pun mendefinisikan kekayaan itu tidak dihitung secara zahir, tidak dihitung secara penampakan luarnya, jumlah uang, nominal angka yang ada di dalam tabungannya, ataupun kenikmatan dari mobil dan rumah yang dia miliki. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan laisal ghina an kathratil ard walakinil ghina ghinaul qalb. Bukanlah yang namanya kaya itu dengan banyaknya dunia yang dia miliki. Akan tetapi yang namanya kekayaan yang hakiki adalah apa yang ada di dalam jiwa,
tatkala jiwanya dipenuhi dengan cahaya keimanan, dia merasakan kelezatan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang hakiki. Ini adalah nikmat yang patut sangat untuk disyukuri. Dan di antara bentuk pula kenikmatan pada hari-hari yang dipenuhi dengan keberkahan, karena sesungguhnya umat muslim itu memiliki 3 Id. Yang pertama adalah Idul Adha, kemudian ada namanya Id Al-Fitr, ini hari raya Idul Fitri, ada Idul Adha, kemudian yang ketiga adalah hari Jumat. Dan di antara bentuk keberkahan hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Yaumul Jum'ah 12 sa'atan. Hari Jumat itu ada padanya 12 jam, yakni pada siang hari. La yujad fiha 'abdun muslim yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah. Tidaklah salah seorang muslim yang dia seorang hamba Allah dan muslim, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu kecuali pasti akan Allah berikan, pasti akan Allah ijabah. Yang ini ada sebuah waktu di hari Jumat Allah akan mengijabah doa-doa kaum muslimin. Rasulullah menyebutkan la yujad fiha abdun muslim. Tidaklah seorang hamba yang muslim itu dia memanjatkan doa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah kecuali pasti akan Allah berikan. Allah berikan, apakah berikan tidak mesti dengan sesuatu yang kita minta itu, karena bisa jadi Allah mengijabahnya dalam bentuk yang lainnya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik permintaan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kehidupan di dunia ini kehidupan yang baik, kebaikan di dalam hidup di dunia, dan di akhirat juga berikanlah kepada kami kebaikan dan lindungilah kami dari azab api neraka. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, kembali kita akan membahas di antara bentuk dosa-dosa yang sangat besar yang sebagian para ulama menyebutkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dosa syirik. Telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala mungkin di pertemuan yang lalu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru ayyushraka bih, tidak mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa syirik di bawah syirik terhadap sesuatu yang dia kehendaki. Maka para jamaah sekalian, mengetahui lubang-lubang kesyirikan itu di antara perkara yang sangat penting bagi seorang manusia atau orang-orang yang menginginkan keselamatan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Mengetahui lubang-lubang ini adalah kunci-kunci surga. Mengetahui lubang-lubang ini, kemudian berusaha menghindari lubang-lubang ini adalah kunci untuk mendapatkan dunia. Maka kita katakan, siapa yang bertauhid kepada Allah, barang siapa yang dia bisa menghakikatkan dirinya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tampak realisasi tauhid terwujudkan di dalam kehidupannya, dia menghindari kesyirikan. Ini adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Orang-orang yang beriman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Yang ini kezaliman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah kezaliman yang umum, tapi yang dimaksud adalah kezaliman yang paling besar. Innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka mereka yang tidak mencampur adukkan keimanan kepada Allah dengan kesyirikan. Dan perlu difahami ya, apakah mungkin ada orang yang beriman mencampur adukkan kesyirikan? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang lainnya, "Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kecuali mereka mencampur adukkan keimanan tersebut dengan kesyirikan. Maka mereka yang betul-betul beriman kepada Allah belum cukup. Ya, setelah dia beriman, dia harus menghindari apa yang menjadi lawan dari keimanan tersebut. Ya, menghindari apa-apa yang menjadi lawan dari keimanan itu, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah, ya, selamatnya seseorang di akhirat, mendapatkan kunci-kunci kenikmatan dunia, itu adalah tujuan hidup seorang hamba. Maka mempelajarinya adalah keutamaan yang paling besar, dan di antara bentuk taufik Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang dimudahkan untuk mempelajari, memahami dan mengaplikasikannya. Para jamaah atau para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, kita telah sampai kepada syirik akbar. Soal yang kedua, beliau berkata, yakni Syekh Jamil Muhammad bin Jamil Zainu, beliau memberikan soal, hal yajuzu al-halaf bi ghairillah, apakah boleh bersumpah kepada selain Allah? Ya, yakni dia melakukan sebuah perbuatan sumpah, dia gunakan ya nama-nama dari nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan jawabannya la yajuz, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan sesuatu selain Allah. Ya, apakah kalau kita perhatikan banyak atau tidak yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah? Maka kita jawab, pada praktiknya ya kita masih sering mendapati manusia bersumpah dengan selain Allah. Ya, apa yang mungkin paling sering kita tengok atau kita lihat, kita perhatikan adalah manusia mereka bersumpah dengan pocong. Ya, kami sumpah pocong. Taib. Bahkan sesuatu yang sungguh sangat mengherankan, sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu siapa yang mengetahui hakikat yang terkandung di dalamnya, ya, dia akan sangat mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan keluarganya. Kenapa? Karena ada sebagian orang, dan ini kebanyakannya mereka yang melakukan sumpah pocong, itu lebih takut dengan kalimat dari sumpah pocong itu dibandingkan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM tidak diragukan lagi, adalah bentuk kesyirikan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang dia lebih mengagungkan sumpah pocong dibandingkan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak manusia kalau seandainya ya dia melakukan satu perbuatan, dan perbuatan itulah perbuatan yang keliru, perbuatan yang membuat malu. Ditanyakan kepadanya, ya, apakah kamu melakukan hal tersebut? Tidak. Demi Allah, kau tidak melakukan hal tersebut? Iya, saya demi Allah tidak melakukan hal tersebut. Padahal dia melakukannya. Tapi tatkala pertanyaan si penodong ya bertambah, meningkat dalam pandangan orang-orang, berani sumpah pocong. Ya, dari awal di ucapannya itu dia mengucapkan berani sumpah pocong.
menunjukkan bagaimana agungnya sumpah pocong itu di hati manusia dibandingkan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian biasanya manusia yang berbuat kesalahan tatkala diucapkan dengan sumpah pocong ini lebih takut. Maka dia mulai terdiam, mengakui perbuatan-perbuatannya. Para pendengar radio Syiar Tauhid, ini adalah kesalahan yang sangat besar. Ini adalah kesalahan yang sangat berbahaya. Dia lebih besar daripada seorang berzina dengan orang lain, membunuh orang lain, mencuri harta orang lain. Kenapa? Ini dosa syirik. Ini syirik besar. Karena dia telah mengagungkan sesuatu lebih dibandingkan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan bersumpah dengan nama selain Allah saja sudah termasuk dari kesyirikan. Apalagi kalau ditambah dia lebih mengagungkan sumpah pocong itu dibandingkan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Syiar Tauhid, kalau seandainya ada tetangga kita atau ternyata misalnya anak kita dia minum khamar, setelah minum khamar dia melihat seorang wanita, dan anak kita ini laki-laki misalnya, setelah dia minum khamar dia melihat wanita, kemudian dia bunuh. Ini dalam keadaan dia mabuk. Kemudian setelah dia bunuh, dia zinai wanita tersebut. Para jamaah, perbuatan seperti ini kalau seandainya itu didapatkan dari anak kita, mungkin kita sudah tidak menganggap lagi dia anak kita. Kalau itu kita dapatkan dari teman kita, niscaya kita tidak mau lagi berteman dengannya. Kalau kita dapatkan itu adalah salah seorang dari keluarga kita, sungguh kita benar-benar akan memperingatkan manusia jangan mendekati dia. Tapi ketahuilah para jamaah, manusia yang bersumpah dengan sumpah pocong itu dosanya lebih besar di hadapan Allah dibandingkan tadi yang kita sebutkan. Orang-orang yang minum khamar, mungkin setelah itu dia membunuh orang, setelah dia bunuh dia zinai, dosanya lebih besar. Tetapi karena kita telah tertutupi dengan ketidakmengertian tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak besar himmah kita untuk memperingati manusia, jangan lakukan sumpah pocong. Jangan lakukan. Jangan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesyirikan. Baik, maka sepantasnya bagi seseorang, sebagaimana dia membenci maksiat-maksiat yang besar seperti membunuh, korupsi. Sebagian orang ada yang cukup benci dengan korupsi. Tapi itu sungguhnya maksiat itu ada di bawah kesyirikan. Para pendengar radio Syiar Tauhid, bukan dalam artian kita meremehkan, tidak, tapi agar manusia mengetahui bagaimana besarnya dosa syirik itu. Maka sebagaimana kita membenci perilaku kemaksiatan, membunuh, berzina, minum khamar, misalnya dari pasangan paling benci namanya selingkuh dan lain sebagainya, maka sesungguhnya kesyirikan itu harus lebih dia benci, harus lebih dia tekankan, harus lebih dia wasiati anaknya, nasihati keluarganya, jangan sampai jatuh ke dalam perilaku kesyirikan. Maka beliau mengatakan, hal yajuzul halaf bi ghairillah, apakah boleh bersumpah dengan sesuatu selain Allah? Beliau mengatakan tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bala wa rabbi latub'atsunna." Katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi latub'atsunna. Benar, sungguh benar, bala wa rabbi, dan demi Rabbku. Allah memerintahkan khitab dalam ayat ini mungkin untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Muhammad, benar wahai Tuhanku dan demi Rabbku. Allah meminta Rasulullah untuk bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Latub'atsunna, sungguh kita akan dibangkitkan.
Tapi jika ada pertanyaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak bersumpah dengan sesuatu dari benda-benda. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa, bersumpah dengan waktu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu yang lainnya, wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wal fajr. Ya, demi waktu fajar, demi malam, ya, demi waktu siang, ya, waktu duha. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah-buahan, watini wazaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Bukankah ya kita boleh mengikutinya sebagaimana Allah melakukannya? Maka kita jawab, itu adalah kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, menunjukkan bagaimana ya baiknya mereka, besarnya manfaatnya misalnya, atau hendak menunjukkan poin-poin atau hal-hal yang penting hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala saja, atau sesuatu yang bersangkut paut yang tetap kepada Allah. Sebagai contoh, Rasulullah sering bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Yang ini tetap yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Dia telah melakukan perbuatan syirik. Dia telah melakukan perbuatan dosa yang lebih besar dibandingkan korupsi, berzina, ya, melakukan riba, minum khamar, berjudi dan lain sebagainya. Dikumpulkan semuanya itu ada pada seseorang yang melakukan kesyirikan, itu lebih tercela, lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang hendak bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, atau sebaiknya dia diam. Ya, diam dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bahkan bisa menjatuhkan dia ke dalam lubang api neraka. Tatkala dia bersumpah ya dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara bentuk keimanan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairat aw liyasmut. Para siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Ya, ini adalah bentuk ciri keimanan yang ada dalam jiwa seseorang. Tidaklah lisannya dan lisan itu adalah corong bagi hati. Siapa yang mau menakar, mencoba melihat, walaupun ini bukan representatif yang hakiki, tapi siapa yang mau menduga, ya, mau memperkirakan jiwa seorang, maka lihatlah apa yang termuntahkan dari mulutnya. Kalau seandainya mulutnya atau lisannya mengeluarkan sesuatu yang baik, maka itu adalah ciri alamat dia memiliki hati jiwa yang baik. Siapa yang dia memuntahkan sesuatu yang jelek, ucapannya buruk, itu diantara ciri bahwasannya hatinya itu kotor. Maka Rasulullah memberikan suatu hubungan keimanan dengan ucapan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam.
Kalau dia mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah, atau sebaiknya dia diam. Ya, betapa banyak manusia yang dia selamat dari keburukan dikarenakan diamnya, dikarenakan ketenangannya, dikarenakan dia tidak berbicara kepada sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya, sesuatu yang tidak diketahui dia diam. Sesuatu terkala dia mau bersumpah, ya, tapi dia tidak jadi bersumpah, lebih baik dia sedikit bersumpah. Itu baik bagi seorang mukmin. Seorang mukmin itu tidak banyak bersumpah, sekalipun sumpahnya itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Cukup waktu? Sudah cukup atau Taib. Kita lanjutkan satu bab lagi, apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, at-tawassul wa talabus syafa'ah wa talabus syafa'ah. Tawassul dan meminta, wa talabus syafa'ah, dan meminta syafaat. Wa talabus syafa'ah. Qala al-muallif rahimahullah, bimadza natawassul ila Allah. Kata pengarang, ya, dengan apa kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawassul? Tawassul adalah menjadikan kita kepada Allah itu ada perantaranya. Ya. Atau kita bisa menjadikan seseorang itu sebagai perantara. Apakah itu untuk Allah? Apakah itu kita hendak bertemu dengan pimpinan kantor kita, kita minta ada yang menjembatani, ada yang menjadi perantara menyampaikan pesan. Taib, ini namanya tawassul. Tawassul itu tidak mesti manusia, dia bisa saja dengan suatu perbuatan, ya, suatu perbuatan, suatu kegiatan dan lain sebagainya. Taib, tetapi yang diinginkan nanti tawassul itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Dan ini akan dijelaskan oleh Syekh dan kita akan segera membacanya. Dengan apa kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, at-tawassul minhu jaizun wa mamnu'un. Tawassul kepada Allah, ada yang jalannya itu, ada yang perantaranya itu diperbolehkan, ada yang tercelah. Ya, apa saja yang diperbolehkan? Yang pertama, at-tawassul jaiz wa matlubun huwa tawassul bi asma'illah wa sifatihi wal amali salih. Tawassul yang diperbolehkan, ya, dan matlub, ya, dan itu diminta, disyariatkan. Huwa tawassul, dia adalah tawassul menjadikan perantara dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Berikutnya juga dengan amal saleh seseorang. Ini adalah tawassul yang diperbolehkan, tawassul yang disyariatkan. Jadi bukan dalam artian setiap kita mendengar tawassul, ya, atau ada sebagian orang menuduh, ya, sungguhnya itu Ahlus Sunnah, ya, Salafi itu menolak tawassul. Jawabannya tidak sama sekali. Ya, tawassul itu, sebab tawassul itu terbagi menjadi dua, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Apa tawassul yang diperbolehkan? Yang pertama dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifatnya. Kemudian yang diperbolehkan apa lagi? Yang kedua adalah dengan, ya, amal saleh seseorang. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Ya, Allah memiliki nama-nama yang banyak. Dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, dia Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan lain sebagainya. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut. Dan ini juga dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah tabaraka wa taala.
as'alullahu bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmin ghaibi 'indak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan nama-nama Allah, as'alukallahumma bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan seluruh nama-nama yang kau miliki. Apakah nama-nama itu engkau turunkan di dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada hamba-hambamu, atau yang engkau simpan dari perbendaharaan ilmu ghaib yang ada di sisimu? Ya, jadi perlu difahami nama-nama Allah ada yang termaktub dalam Al-Quran, ada yang Allah hanya mengajarkannya kepada pribadi-pribadi manusia. Ya, sebagai contoh misalnya Rasulullah, ada mungkin nama-nama Allah yang tidak ada dalam Al-Quran tapi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh. Ya, atau yang ketiga, ya, yang disebutkan oleh dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nama-nama Allah yang Allah belum memberitahukannya kepada seorang pun, yang masih dituliskan dalam perbendaharaan gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya. Dan tadinya pula nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan puji-pujian yang belum terpikirkan oleh beliau pada hari ini. Nanti saat syafa'atul uzma, ya, tatkala Rasulullah meminta kepada Allah untuk segera memulai hisab, perhitungan. Taib, kita memang diminta untuk berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Dan seorang yang memiliki fikih yang mendalam tentang nama-nama Allah, dan dia adalah fiqhul akbar, fikih terhadap Asmaul Husna disebutkan oleh para ulama adalah fiqhul akbar, adalah mereka yang berdoa kepada Allah, dia sesuaikan nama yang dia gunakan itu tergantung dari doa yang akan dia panjatkan. Kalau seandainya dia hendak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harta, dia akan menyeru Allah dengan Al-Ghani, wahai yang maha kaya. Kalau seandainya dia hendak meminta ampun terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, dia akan menyebutkan kepada Allah Al-Ghafur, wahai yang maha pengampun. Dan juga dia akan mengatakan Arhamur Rahimin, kaulah orang-orang, ya, kaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, dia paham penggunaan dari nama-nama Allah terhadap doa yang akan dia lantunkan. Ya, jadi tidak tiba-tiba dia menggunakan, ya, kosakata yang ataupun nama-nama Allah yang tidak sesuai dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah. Taib. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah, ya, dan harapkanlah, carilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan wasilah. Apa wasilah yang diinginkan? Apakah wasilah itu adalah dengan mengangkat orang-orang saleh yang telah meninggal dunia berdoa di sisi mereka? Bukan. Tapi yang diinginkan ay taqarrabu ilaih, mendekatlah kau kepada Allah bi ta'atihi wal amali bima yurdih, dengan ketaatan dan amalan yang dia ridai. Ini dengan amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya wasilah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini namanya perantara yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Dengan apa? Dengan amal saleh. Ya, dengan sedikit demi sedikit melakukan perbuatan yang baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu, ini doa yang telah kita sebutkan tadi, dengan seluruh nama-nama yang kau miliki. Juga di antara hal, ya, kita diperintahkan a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq.
Ya Allah, a'udzu bikalimatillah. Aku minta perlindungan kepadamu dengan kalimatmu, dengan nama-namamu. Taib, ini yang diinginkan. Bikalimatillah. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sahabi alladhi sa'alahu murafiqatuhu al-jannah, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Jadi suatu hari Nabi SAW datang kepada beliau sahabat, ya. Kemudian sahabat ini menunaikan hajatnya Nabi SAW. Ya, Allahu alam apa waktu itu kepentingan atau keperluan Nabi, tetapi dia membantu Nabi agar tersampainya hajat beliau, keinginan beliau. Maka tatkala Rasulullah SAW atau orang ini telah selesai mengerjakan sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, apa yang kau inginkan? Ya, apa yang kau inginkan? Maka dia menjawab, ya, aku menginginkan agar menjadi atau agar dekat denganmu nanti di surganya Allah. Allahu Akbar. Ini adalah keinginan tatkala Rasulullah bertanya, apa yang kau inginkan? Ya, kalau seandainya itu kita para pendengar radio Syiar Tauhid, ya, kita baru saja selesai membantu orang lain. Apa yang kau inginkan? Mungkin kita akan minta, kalau seandainya dia pengusaha restoran, ya nasi saja mungkin 2 bakul, ya 2 bungkus, lain-lain sebagainya. Kalau dia pengusaha kedai kopi, ya kopi secangkir. Tapi kalau seandainya dia pengusaha travel misalnya, ya tiket umroh lah sekali boleh. Dan lain sebagainya. Tetapi yang diinginkan oleh sahabat, tatkala ditanyakan oleh Nabi perkara seperti ini, aku menginginkan agar bersamamu nanti di surganya. Ya, yakni dia meminta agar menjadi temannya Rasulullah. Di dunia sudah menjadi teman, di akhirat pun menjadi teman, nempel dengan Rasulullah. Kedudukan yang tinggi. Ya, murafiqah, ingin menjadi menempel dengan Rasulullah SAW di surga. Maka apa kata Rasulullah SAW? A'inni. Rasulullah SAW itu mengatakan minta yang lain, yakni mungkin minta yang diinginkan oleh Rasulullah, minta dunia. Misalnya ya sesuatu dari kurma, ya misalnya atau hewan tunggangan dan lain sebagainya. Mungkin kalau mereka atau sahabat ini meminta hal tersebut akan diberikan oleh Rasulullah. Tapi dia hanya meminta perkara akhirat. Maka Rasulullah mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Engkau menginginkan kedekatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan bersama dengan Nabi SAW di surganya. Bantulah Rasulullah, bantulah aku dengan engkau berbanyak sujud. Ya, para pendengar radio Syiar Tauhid, siapa yang diminta nasihat, siapa yang diberikan nasihat ini, para pendengar, itu adalah sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi mau meminta kedekatan dengan Nabi, ya, tolong bantu dengan memperbanyak sujud. Mereka para sahabat ibadahnya tidak diragukan lagi. Mereka betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diri, jiwa dan harta mereka. Ya, mereka pergi berjihad. Tapi tatkala mereka minta agar bersama dengan Rasulullah di surga, Rasulullah mengatakan, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Perbanyak lagi amal salehmu. Yang sungguh menakjubkan, ya, adalah kita. Kita ini orang yang tidak pernah, belum ada satu tetes pun darah yang terjatuhkan dikarenakan membela agama Allah. Ya, jarang pula berpuasa sunnah. Ya, jangankan puasa sunnah, sholat sunnah, ba'diyah, qabliyah pun jarang. Kemudian menuntut ilmu pun jarang. Harta yang dimiliki jarang pula untuk diinfakkan di jalan Allah. Tetapi kita adalah orang yang paling sangat, ya, aman dan merasa diri husnudzon sekali dengan diri sendiri. Ya, jadilah pribadi yang positif sekali untuk dirimu. Ya, tidak, seorang mukmin itu dibalik, positif untuk orang lain, negatif untuk dirimu. Ini mukmin.
Coba bayangkan seorang sahabat Nabi yang telah berjuang bersama Nabi SAW, dan itu nggak main-main. Kalau seandainya pergi berjihad itu para pendengar radio Syiar Tauhid, perkaranya hidup atau mati. Ya kalau seandainya kita gagal, kita mati, ya setelah mati kan selesai, enak. Tapi apa kiranya kalau seandainya ya kita yang mengikuti perang itu tidak langsung Allah matikan. Dia pulang dalam keadaan tangan kanannya sudah buntung, hidungnya sudah hilang. Bagaimana perasaannya setiap kali melihat cermin itu? Perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu enggak main-main. Bagaimana seorang ibu yang melihat anaknya pulang dalam medan jihad? Kalau seandainya pulang tinggal jasad, tinggal dikuburkan, selesai. Misalnya orang secinta-cintanya dia dengan anaknya, mungkin ingatan tentang anaknya tetap, tapi kesedihannya mungkin sudah 3 bulan sudah berlalu. Tapi coba bayangkan, hidungnya sudah hilang, matanya sudah buta sebelah, telinganya sudah hilang satu, tangannya sudah buntung. Dia pulang dalam keadaan seperti itu. Ya itu berpuluh tahun. Ya terasa kalau melihat anak itu bagaimana, coba bayangkan saja. Akan tetapi tatkala minta kedekatan dengan Rasulullah, bantu Rasulullah dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Maka nasihat ini lebih pantas untuk kita memperbanyak amal saleh agar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Di waktu-waktu yang mustajab seperti ini, kita meminta kepadanya agar memasukkan kita ke dalam surga, mengangkat derajat kita, menambah kepada kita ilmu agama yang bermanfaat, yang dengannya kita mengamalkan ilmu tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di dalam Islam dan menjauhkan kita dari nerakanya, dan tidak pula sedikit pun mencelupkan kulit kita ke dalam panasnya api neraka. Mungkin ini dapat saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Saya tutup, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.